Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Solihin, solihat dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kebaikan bagi Anda dan keluarga Anda. Kita masuk ke hadis yang ke-18 dari hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu terkait masalah taqwallahi ta'ala wa husnul khuluq. Kewajiban bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memiliki akhlak yang baik. Hadis ini hadis yang sangat pendek tapi luar biasa manfaatnya, sehingga dalam banyak riwayat Rasulullah SAW menggunakannya sebagai muqaddimah dalam khutbah. An Abi Darin Jundubin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi wa kadzalika rawahu Al-Tabrani wal Hakim wal Ahmad wal Bazzar. Dari sahabat Abidar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu dan sahabat Abi Abdurrahman yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha, lakukanlah perbuatan baik setelah kamu melakukan perbuatan buruk, niscaya kebaikan-kebaikan akan menghapus keburukan. Kemudian wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh para ulama hadis lainnya seperti Imam Ahmad, Imam Al-Bazzar, At-Tabrani, demikian juga Imam Al-Hakim dan juga Ibnu Abdul Barr. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadisnya pendek, hanya 3 nasihat dari Rasulullah SAW, tapi mengandung berbagai macam faedah yang luar biasa. Ada yang mengatakan bahwa asbabul wurud, sebab hadis ini ada karena sahabat Abu Dar radhiyallahu anhu ini ingin melakukan sebuah safar. Maka beliau datang menemui Rasulullah SAW, minta wasiat. Ini sunnah ya, minta wasiat kepada orang-orang soleh. Ya Rasulullah, inni uridu safaron, saya mau safar ya Rasul, fausini, berikanlah wasiat kepadaku. Wasiat wasiat Rasulullah kepada Abu Dar pendek sekali, cuma 3 saja. 1, bertakwalah kepada Allah, wahai Abu Dar, dimanapun kamu berada. Yang kedua, hendaklah kamu melakukan perbuatan baik setelah kamu melakukan perbuatan buruk, niscaya kebaikan-kebaikan akan menghapus keburukan. Kemudian yang ketiga adalah apa? Hendaklah kamu bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun ini nasihat untuk Abu Dar dan juga nasihat untuk Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, tapi ini juga ditujukan kepada kita karena pada hakikatnya kita adalah musafir, safar menuju negeri akhirat. Ya, walaupun kita startnya dari tempat yang berbeda-beda, waktu yang berbeda-beda, tapi kita pasti akan berhenti di terminal terakhir yaitu bernama kematian. Kemudian kita akan melakukan safar yang sangat jauh ke negeri akhirat, dan mudah-mudahan kita disampaikan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama adalah bertakwa kepada Allah dimanapun kamu berada. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takwa itu didefinisikan oleh para ulama dalam banyak definisi. Sebagian ulama mengatakan takwa itu adalah meninggalkan perkara-perkara yang dilarang dan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan bahwa takwa terdiri dari 4 pilar. Jadi diibaratkan bahwa takwa itu adalah bangunan, kemudian bangunan takwa itu memiliki 4 pilar. Yang pertama adalah al-khaufu minal jalil, harus memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wal amalu bitanzil, mengikat diri dengan syariat, mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata Ali, wal qanaatu bil qalil, menerima dan meridhoi takdir Allah walaupun sedikit, menerima rizki walaupun sedikit. Kemudian yang keempat adalah wal isti'dadu liyaumir rahil, senantiasa bersiap-siap untuk menghadapi kematian. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini takwa menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kenapa harus ada rasa takut? Karena takut akan melahirkan ketaatan dan takut akan melahirkan kepatuhan. Sebagaimana kita berkendaraan harus pakai helm, kita memaksa diri kita untuk memakai kendaraan yang memiliki 2 spion, kemudian helm juga helm standar. Kalau ada lampu merah kita berhenti, kalau ada lampu hijau kita berjalan. Semuanya kenapa? Karena takut melahirkan ketaatan. Dalam hal ini adalah taat lalu lintas. Sama
agar kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus punya rasa takut, dan ketakutan ini nanti akan melahirkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari hadis ini, yaitu perintah untuk bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam banyak ayat terkait tentang pentingnya ketakwaan. Misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a." Kalau kamu bertakwa, kemudian kamu bersabar, kemudian kamu menyabarkan dirimu, maka apapun tipu daya manusia tidak akan berdampak buruk kepadamu. Kalau kamu bersabar, bertakwa, maka tipu daya apapun yang dilakukan oleh manusia tidak akan berdampak buruk kepadamu. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan banyak sekali janji bagi orang bertakwa. Misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dari setiap problematika yang dia hadapi. "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat takwa ini bukan sekedar kepada kita sebagai umat Islam, tapi umat-umat sebelum kita juga diberi wasiat takwa. Begitu pentingnya takwa. Allah berfirman, "Wa laqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Sungguh kami telah memberikan wasiat kepada orang-orang utul kitab min qablikum, yang diberi Alkitab sebelum kalian, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, wa iyyakum, dan juga wasiat ini kepada kalian wahai umat Islam, anittaqullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takwa ini memiliki syarat agar bisa menjadi betul-betul takwa. Kalau pilarnya tadi ada 4 kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sementara kesempurnaan takwa kapan? Yaitu ketika kita menjauh dari perkara-perkara yang syubhat, apalagi perkara-perkara yang haram. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW pada hadis yang pernah kita bacakan, "Famanittaqas syubhat faqad istabra ali dinihi wa irdih." Barang siapa menjauhi perkara-perkara yang syubhat, baik waktu yang syubhat, hubungan yang syubhat, makanan yang syubhat, benda yang syubhat, pembicaraan yang syubhat, dan akidah-akidah yang tidak jelas, maka dia telah berlepas diri, dari keburukan, dia telah menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan harga dirinya. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya para ulama juga mengatakan terkait masalah ketakwaan. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bi tariqin il jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia untuk berjalan menuju surga. Di sini para ulama mengatakan bahwa hadis ini menjelaskan syarat untuk mendapatkan ketakwaan yang benar adalah belajar, al-ilmu. Orang yang tidak punya ilmu tidak akan bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat lucu kalau seandainya ada orang yang bodoh kemudian dianggap sebagai orang bertakwa, apalagi dianggap sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Orang gila dianggap sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kaidah yang kedua yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu lakukanlah perbuatan baik setelah kamu melakukan perbuatan buruk. Kaidah ini berlaku dalam hubungan dengan siapapun, dengan makhluk ataupun dengan kholik. Kalau seandainya kita melakukan kesalahan kepada orang lain, maka segera lakukan perbuatan baik kepadanya, minta maaf atau mentraktir dia, atau misalkan membantu dia. Kenapa? Dengan cara seperti itu kesalahan kita akan segera terlupakan. Jangan mengundur-undur nunggu waktu lebaran misalkan. Kenapa? Karena kesalahan ataupun dosa itu seperti apa? Seperti luka. Luka itu kalau nggak segera diobati, maka dia semakin menganga, semakin membesar, menanah, bahkan mungkin lama-kelamaan anggota badan harus diamputasi karena sangat susah untuk disembuhkan. Sama kesalahan kita kepada manusia, kalau kita nggak segera meminta maaf, demikian juga kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita nggak segera bertobat, maka lama-kelamaan akan terus membesar, nanti susah untuk bertobatnya. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa'at bi sayyi'atil hasanata tamhuha, lakukanlah perbuatan baik setelah kamu melakukan perbuatan buruk. Itu juga berlaku dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam syariat Islam ada namanya salat sunat taubat.
Untuk apa? Untuk memperbaiki kesalahan yang kita lakukan. Rasulullah SAW mengingatkan, barang siapa yang melakukan kesalahan ataupun dosa, lantas dia berwudu dengan wudu yang baik, kemudian sholat 2 rakaat, lantas dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuninya. Baik, kemudian kaidah yang ketiga, ya, sebagai sebuah modal dalam safar. Rasulullah SAW mengatakan, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin membangun hubungan baik dengan Allah, maka dengan jalur takwa, dengan jalan ketakwaan. Kalau kita ingin membangun hubungan baik dengan manusia, adalah dengan jalan akhlak yang baik. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW pernah menjelaskan tentang pentingnya akhlak yang baik. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Hibban, beliau bersabda, ala ukhbirukum, mau ku beritahu kalian, bi ahabbikum ilallah, saya beritahu kalian tentang orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah, dan orang yang paling dekat duduknya dengan aku kelak di hari kiamat. Masya Allah, mau ku beritahu kalian orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan duduknya sangat dekat denganku kelak di hari kiamat. Qalu bala, betul ya Rasul. Siapa ya Rasul? Qala ahsanukum khuluqan, yaitu orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Rasulullah SAW mengatakan, kalau dia keturunanku bukan, atau karena dia keturunan ulama bukan, karena dia ustadz bukan, karena dia banyak sedekah bukan. Bahwa sedekah itu bagian daripada akhlak juga iya, tapi yang penting adalah apa? Yaitu ahsanukum khuluqan. Kemudian jamaah sekalian, dalam riwayat lain Rasulullah SAW pernah bersabda, riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud, khiyarukum ahasinukum khuluqa. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwa di antara tujuan kenapa beliau diutus adalah menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita mendapatkan akhlak yang baik? Kata para ulama, yang pertama adalah apa? Dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan akhlak yang baik. Kemudian yang kedua adalah dengan cara mempelajarinya. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara pembiasaan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hassin khalqaka ma'an nas. Perbaikilah akhlakmu dengan sesama manusia. Dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man tasabbara sabbarahullah. Barang siapa yang belajar bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia orang bersabar. Kalau kita terbiasa tersenyum berhadapan dengan saudara kita, lama-kelamaan kita akan terbiasa senyum dengan siapapun. Kalau kita memaksa diri kita untuk berinfak, kemudian peduli, nanti lama-kelamaan itu menjadi karakter bagi kita semuanya. Baik jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang kita sampaikan. Mudah-mudahan 3 bekal untuk menghadapi berbagai macam permasalahan saat kita safar menuju Allah ini bisa kita praktekkan. Takwa kepada Allah, melakukan perbuatan baik setelah kita melakukan perbuatan buruk, kemudian memperbaiki akhlak kita dengan sesama manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.